Dalam peraturan KPU, calon gubernur dan calon wakil gubernur harus berusia 30 tahun ketika ditetapkan KPU sebagai kandidat yang akan berlaga di pilkada. Padat cepat dan mengupas lugas. Saat ini, usia Kaisang 29 tahun dan baru 30 tahun pada Desember 2024. Namun, dengan putusan MA, jalan Kaisang untuk maju pilkada akan lempang. Jadi, benarkah putusan MA memang disiapkan untuk Kaisang? Inilah komentar para tokoh, pengamat, akademisi, dan politikus. Itu tadi, ini negara ini cara berhukumnya udah rusak dan dirusak, sehingga saya katakan malas saya bicara yang kayak gitu-gitu. Biar aja tambah busuk, pada akhirnya kebusukan itu akan runtuh sendiri kan suatu saat. Kalau ini yang begini-gini diterus-teruskan, ya sudah, silahkan aja. Apa yang mau kau lakukan, lakukan aja. Mumpung Anda masih punya posisi untuk melakukan itu. Tapi suatu saat itu bisa akan memukul dirinya sendiri ketika orang lain menggunakan cara yang sama. Oleh sebab itu, ini bukan hanya cacat etik, cacat moral, tapi juga cacat hukum. Nah, kalau berani, ya lakukan aja ketentuan pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa setiap keputusan yang cacat moral saja, apalagi cacat hukum, cacat moral, tidak usah dilaksanakan. Ya, seharusnya keputusan MA itu berlaku untuk proses-proses pilkada. Itu kan untuk proses pilkada yang baik, berjalan jujur, adil, dan memang terbaik untuk pelaksanaan pilkada ke depan bagi bangsa dan negara. Jadi ya selanjutnya silakan masyarakat yang kemudian melihat apakah itu terbaik ataukah tidak, ya silakan masyarakat yang kemudian memberikan masukannya. Sementara itu, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, dari peraturan yang kemarin diubah di MA, saya memungkinkan untuk maju, tapi itu kan belum masuk ke PKPU. Saya nggak tahu prosesnya bagaimana, maksudnya dari PKPU sendiri apakah harus berkonsultasi dulu dengan DPR atau tidak, itu kan saya tidak tahu karena saya tidak ikut-ikut. Nah, sekarang PSI sendiri ada 8 kursi di DKI. Jadi kalau kita lihat, sewajarnya PSI bisa mencalonkan, tanya saya maju atau tidak, tunggu kejutannya di bulan Agustus, ya. PDI Perjuangan angkat bicara soal putusan MA. Menurut PDI Perjuangan, ada upaya untuk mengakomodir calon tertentu di pilkada, padahal belum cukup usia. Bagian dari suatu rentetan yang telah dimulai sejak putusan MK nomor 90 2023, negeri ini seakan dipaksa untuk menerima pemimpin yang belum cukup usia dan juga minim prestasi dan pengalaman maupun rekam jejak. Putusan tersebut berlaku untuk proses pemilihan kepala daerah. Karenanya, keputusan yang dibuat harus bertujuan pelaksanaan pilkada berjalan baik, jujur, dan adil. Kalau saya sih runtut saja kepada proses dari uji material ya, PKPU tersebut. Kalau saya runtut, ini berasal dari Partai Garuda, dan Partai Garuda mengatakan bahwa karena di Partai Garuda itu banyak anak muda, maka kemudian mereka memperjuangkan teman-teman di Partai Garuda. Inilah relasi sesungguhnya kenapa putusan JR ini muncul, karena di antaranya untuk menguntungkan sekali lagi keluarga presiden. Saya kira memang dalam politik itu tak ada yang serba kebetulan. Politik itu tak pernah lahir dalam ruang hampa. Segala sesuatu itu pasti diperhitungkan dengan matang, dikalkulasi plus dan minusnya. Apakah yang dituju oleh rekan-rekan di Partai Garuda adalah usia 30 pada saat pelantikan? Yes, betul. Jadi kita pengen bahwa ini kalau penetapan ini bagi kami apa ya? Sangat mendiskriminasi kami, bahwa kami yang usianya belum 30 tahun hanya karena batasan itu kami nggak bisa maju ke dalam proses pilkada ini. Oke.